Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana wa'budni wa aqimi sholah lidzikri. Shadaqallahul azim. Itu barusan Quran surah Toha ayat yang ke-14 barusan yang saya baca itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Allah, bahwa dialah adalah Allah. Kemudian dia memerintahkan manusia untuk menyembah atau beribadah kepadanya. Kemudian dia perintahkan manusia untuk menegakkan sholat untuk mengingat dirinya. Jadi sholat itu hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain-lainnya. Di dalam sholat kita hanya berusaha mati-matian untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengingat apa-apa yang ada lagi di luar sholat. Oleh sebab itulah maka sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Jadi ketika kita sedang dalam sholat, seluruhnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kecil dan tidak patut diingat-ingat. Apakah itu ingatan yang baik, apakah itu perkara-perkara yang buruk yang ada di luar sholat, maka tidak kita ingat semuanya, karena semuanya adalah kecil, hanya Allah yang maha besar. Begitulah upaya kita untuk mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Toha ayat ke-14 tersebut. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, wa aqimi sholah lidzikri, dan tegakkan sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya pribadi, mengingatkan keluarga saya, mengingatkan siapa saja yang mau diingatkan, siapa saja yang mau dinasihati. Karena ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan orang-orang beriman itu akan beruntung apabila dia senantiasa mengingatkan di dalam al-haq, dan mengingatkan di dalam kesabaran. Sholat itu kalau tidak sabar ya gak bisa, gagal sholatnya. Demikian. Jadi harus benar-benar dilakukan dengan kesabaran yang paripurna sholat itu. Mengingat bacaan-bacaan sholat, mengetahui artinya, sehingga sholatnya bisa senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami apa yang kita ucapkan. Jadi tidak kita pahami saja dalam sholat, apa yang kita ucapkan itu berpahalanya luar biasa, karena itu melaksanakan kewajiban. Apalagi kalau kita memahami arti dan makna dari apa yang kita ucapkan, dari bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat tersebut. Demikianlah saudaraku, supaya tidak terlalu panjang lebar apa yang bisa saya sampaikan, dan saya yakin apa yang saya sampaikan ini sebenarnya antum semua sudah mengetahuinya. Tetapi tidak ada salahnya untuk kita ingat kembali bahwa sholat itu adalah upaya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah usaha
untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah Allah yang pertama setelah manusia itu menjadi muslim, setelah manusia itu bersahadat, setelah manusia itu mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, hamba dan utusan Allah yang terakhir. Kemudian dia melaksanakan sholat. Demikian sedikit tentang sholat, yaitu jadi sholat itu untuk mengingat Allah, jangan ingat yang lain di dalam sholat, baik apakah ingatan itu ingatan yang baik atau ingatan yang buruk, semuanya tidak kita ingat. Yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah serta kekuatan untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.